Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali dalam Renungan 79. Hari ini kita telah sampai dalam Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Dalam terjemahan lain dikatakan kata-kata orang jahat mematikan, kata-kata orang jujur menyelamatkan. Sebagai manusia kita memiliki dua pilihan dalam bagaimana kita mengungkapkan perkataan kita, bagaimana kita cara berbicara. Dua pilihan itu adalah yang pertama, apakah kita menggunakan lidah kita, mulut kita, perkataan kita itu menurut kejahatan, atau kita mau menggunakannya sebagai kebaikan, sebagai alat kebaikan, atau kita mau menggunakannya sebagai kejahatan yang tadi. Kata-kata orang jahat atau orang fasik itu mematikan. Mematikan apa? Mematikan bisa saja mematikan semangat orang lain, mematahkan semangat orang lain, membuat orang lain terintimidasi. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau orang-orang percaya atau anak-anaknya sampai menggunakan lidahnya, sampai menggunakan perkataannya itu untuk menjatuhkan orang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita harus menggunakan lidah kita, perkataan kita, membangun orang lain, menyelamatkan orang lain, bahkan memotivasi orang lain, atau bahkan membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, akan saya bacakan lagi dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-18. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, mulut orang jahat. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Sekali lagi, lidah orang yang dipakai dengan benar itu bisa mendatangkan kesembuhan bagi orang lain. Lidah yang dipakai dengan urapan kuasa Tuhan, lidah yang dipakai dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu bisa membangkitkan semangat orang yang tadinya imannya itu sedang jatuh. Kita bisa mempergunakan kata-kata kita untuk membangun mereka kembali, membangun iman mereka kembali sehingga mereka bisa datang kepada Tuhan. Atau ketika mereka sedang bersedih, kita bisa menghibur mereka dengan perkataan-perkataan yang menyembuhkan. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-5 dikatakan, kenapa kita harus berhati-hati menggunakan lidah kita? Karena walaupun lidah kita adalah anggota yang kecil, tetapi lidah kita itu dapat berdampak sangat-sangat luar biasa. Yakobus 3 ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah yang tampaknya sangat kecil dibandingkan dengan anggota tubuh yang lain, tangan atau kaki. Tetapi lidah bisa memberikan dampak yang luar biasa. Entah itu dampak yang luar biasa negatif kepada orang-orang. Karena kalau kita salah menggunakan perkataan kita, kita tidak akan pernah tahu dampak apa yang kita berikan kepada orang lain. Oleh sebab itu berhati-hatilah ketika kita menggunakan lidah kita. Perkataan orang jahat itu bukan hanya sekedar perkataan kasar, tapi perkataan yang membunuh iman, membunuh semangat. Itu yang sangat-sangat berdampak bagi orang lain. Dan di sini dikatakan dapat membakar hutan yang besar, bisa membakar orang sampai hangus, mereka sampai terjatuh, tergeletak, mengintimidasi orang lain. Atau kita bisa menggunakan lidah kita untuk membakar kerohanian orang lain, membangun kerohanian orang lain. Kita tidak boleh menggunakan lidah kita, mulut kita, perkataan kita untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita juga tidak boleh menggunakan sembari atau sambil menggunakan mulut kita sebagai kejahatan. Maksudnya seperti ini. Dalam Yakobus 3 ayat yang 9 sampai yang ke-10 dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi. Jadi maksudnya apa? Lidah yang kita pakai untuk memuji Tuhan itu tidak boleh kita pakai untuk mengutuk orang. Itu yang saya maksudkan. Jadi yang dimaksudkan ayat ini juga adalah kalau kita sementara memuji Tuhan, kita biasa memuji Tuhan di gereja, atau kita biasa berdoa, kita biasa bernyanyi untuk muji muliakan nama Tuhan. Tetapi kalau di lain waktu atau di lain hari, ketika kita tidak berada di hadirat Tuhan, ketika kita tidak berdoa, ketika kita tidak berada di gereja, lalu kita menggunakan lidah kita, perkataan kita untuk menyakiti orang lain, untuk menjatuhkan orang lain, itu sementara kita tidak memuji Tuhan. Karena apa? Apa yang keluar dari lidah itu keluar dari dalam hati. Perkataan yang kita keluarkan itu keluar dari hati. Nah, kalau hati kita kotor, kalau hati kita tidak bersih, kalau hati kita tidak kudus di hadapan Tuhan, maka sementara ketika kita menyembah Tuhan, maka penyembahan itu tidak benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu, sementara kita tidak menyembah Tuhan, kita sementara menjatuhkan orang lain. Kita sementara ngomongin orang, berbicara tentang kejelekan orang lain atau menjatuhkan orang lain.
Nah, hal demikian Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Jadi dalam bahasa kasarnya, percuma kita memuji Tuhan kalau di luar sana kita masih menggunakan mulut kita sebagai senjata untuk mengintimidasi orang lain, untuk menjatuhkan orang lain. Jadi mulai hari ini berhati-hatilah menggunakan perkataan kita dan lidah kita. Lidah kita itu seperti dikatakan lebih liar daripada binatang liar, dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Yakobus. Oleh sebab itu lidah kita, perkataan kita harus dikekang. Dalam Yakobus 3 ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi perkataan kita itu mengendalikan kehidupan kita secara tidak langsung. Semakin banyak kita mengeluarkan kata yang negatif, kita akan semakin menarik orang-orang yang negatif dalam lingkungan kita. Kita akan semakin menarik orang-orang yang jahat masuk ke dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita menggunakan perkataan kita sebagai perkataan-perkataan yang positif, maka orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, itu orang-orang yang positif, itu akan secara otomatis mendekat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting sekali lagi untuk kita memperhatikan bagaimana cara kita menggunakan kata-kata kita. Lidah yang sama, jangan kita gunakan lidah yang untuk memuji Tuhan, jangan kita gunakan untuk menjatuhkan orang lain, apalagi membunuh orang lain. Puji nama Tuhan, biarlah lidah kita sebagai orang benar itu mendatangkan kesembuhan, membawa orang lain lebih dekat kepada Tuhan, menyejukkan hati orang lain. Kita akan berdoa, renungan sampai di sini. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami, apa yang kami katakan jika itu tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mohon ampun kepadamu supaya Engkau mengampuni segala dosa kami. Dan juga Tuhan, tuntunlah setiap perkataan kami supaya kami dapat perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang membangun orang lain, supaya orang lain itu dapat menerima berkat dan orang lain dapat terbangun imannya semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada kami Jemaat GPD LCD Magelang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.